Es tehmu jek akeh ra? Masih. Ya kono didol goblok. Oh kon borong ya. Oh kon borong. Es tehmu jek akeh ra? Masih. Ya kono didol goblok. Dolen dhisik, engko larong payu wis takdir. Apa yang saya tayangkan di awal video tadi itu adalah video di mana Gus Miftah sedang mengolok-olok dan menghina Bapak penjual ST. Apa yang dilakukan oleh Gus Miftah ini membuat para netizen marah besar dan bahkan kembali mengolok-olok Gus Miftah, yang sebenarnya Gus Miftah ini adalah seorang pendakwah dan juga utusan khusus presiden. Tidak selayaknya lah Gus Miftah mempertontonkan hal-hal yang merendahkan penjual ST, dan tidak hanya penjual ST, kepada seluruh masyarakat. Jangan karena Anda menjadi utusan presiden lalu kemudian seenaknya mengolok-olok warga negara di Republik Indonesia ini. Apapun pekerjaannya, apapun bagaimanapun kondisi perekonomiannya, mereka layak untuk mendapatkan penghargaan dari siapapun karena mereka berjuang untuk menghidupi keluarganya. Ada seorang emak-emak yang dengan berani, yang dengan tegas menyerang Gus Miftah dan memaksa, mendesak Gus Miftah agar segera melakukan permintaan maaf kepada penjual ST dan juga kepada seluruh masyarakat Indonesia karena telah membuat gaduh di negara, di Republik Indonesia ini. Jadi tak perlu berlama-lama, seperti apa videonya kita simak berikut ini. Oh kon borong ya. Oh kon borong. Nggih, Gus. Es tehmu jek akeh ra? Masih. Tasik 3. Ya kono didol goblok. Tel. Oh kon borong. Es tehmu jek akeh ra? Masih. Ya kono didol goblok. Dolen dhisik, engko larong payu wis takdir. Buat yang kagak ngerti artinya, kurang lebih begini. Oh, disuruh borong. Es teh lu masih banyak kagak? Ya udah sana dijual goblok. Kalau emang nggak laku, ya udah takdir. Jangan abong-abong lu lama ya. Jangan abong-abong lu kiai. Gus Miftah sama yang sebelahnya. Emang bener-bener ya, adab harus lebih penting daripada ilmu, itu harus lebih tinggi adab lu. Jangan abong-abong lu orang pinter, tapi yang goblok itu lu. Kebangetan. Coba lu bayangin, kalau itu tukang es itu bapak lu, bapak moyang lu, lagi digituin sama orang. Dia lagi jualan es, dipanggul itu es malam-malam, nyari rejeki. Emang salah kalau misalnya ada orang suruh nawarin, borong Gus, borong. Lah kalau emang lu kagak mau borong, kagak usah ngata-ngata orang goblok, tolol. Emosi gua, nggak demen nih gua begini nih, nginjek-nginjek orang susah. Dia juga lagi usaha, dia datang ke situ lagi usaha, dia lagi jualan. Mata lu kotok, hah? Kotok mata lu, buka. Emang bener-bener nih orang kalau udah punya harta tahta, bertingkah apa aja diolok-olok. Kebangetan emang. Apalagi itu yang ketawa sebelahnya, girang banget. Lu bayangin itu yang jualan bapak moyang lu, lu bayangin. Sakit nggak hati lu? Gua yang bukan anaknya, sakit hati gua. Kurang ajar lu pada, hah? Bisa-bisanya lu memperolok orang lagi susah dagang begitu malam-malam. Dia hadir ke kajian lu pada mau nyari duit di situ. Dia jualan es teh di situ. Ada yang nyuruh ngeborong, lu sautin. Kalau emang lu kagak gablek duit, kagak usah lu kata-kata orang goblok. Yang tolol lu. Emosi gua, nggak demen nih gua begini nih, nggak demen gua.
Nggak demen gua. Belum aja ya, belum roda berputar ya. Suatu saat lu ada di posisi bapak itu ya. Entah siapa yang ada di posisi itu tuh, entah apa anak lu, cucu lu. Lu bayangin diolok-olok kayak gitu orang lagi cari duit. Dipanggul berat banget begitu. Bukannya nyenangin lu, bikin orang jiper, itu dia diketawain orang sebanyak itu. Malu, lu tahu nggak? Nih gua heran, yang goblok tuh sebenarnya siapa? Yang goblok tuh sebenarnya siapa? Emosi gua. Nggak takut gua sama lu, Gus. Kalau lu ngajarnya bener, kalau lu ngomongnya bener, gua jadiin panutan. Gue sebenarnya demen sama ceramah-ceramah lu, cara ceramah lu. Tapi lu ngolok-ngolok orang susah kayak begitu, orang lagi dagang begitu, lu kata goblok. Out gua. Nggak demen gua sama lu, Gus. Buset dah, bener-bener lu ya, kagak mencerminkan orang punya pendidikan agama yang bener lu, bener-bener lu. Nih buat orang-orang yang udah pada ketawa nih, matanya buta. Lu bayangin kalau bapak itu ada yang jualan itu bapak moyang lu, sakit hati nggak lu? Gua yang bukan anaknya aja sakit hati. Goblok digituin. Hah? Mosi gua. Semacam-macam lu, orang susah lu. Doa orang susah tuh dikabulin, tau nggak? Itu bapak itu sama aja lagi dijolimin, tau nggak, sama ucapan lu tuh. Mikir. Kalau mau ngucap sekucap-kucap, mikir. Jangan main goblok aja. Tolol. Seorang Gus Miftah ya, Gus besar dan dikenal sama rakyat Indonesia, bisa-bisanya ngatain pedagang es. Es tehmu sih oke ra? Masih, yo kono didol goblok. Jujur gue bukan orang yang paham agama banget. Jujur gue makhluk manusia yang jauh dari kata suci dan sempurna. Gue juga bukan orang yang berintelektual tinggi banget gitu, enggak. But at least setidaknya gue masih punya peri kemanusiaan, gue masih punya perasaan. Untuk hal-hal seperti itu, hal itu tidak akan pernah gue jadikan bahan tertawaan, bahan bercandaan di depan publik, di halayak ramai, bahkan sampai ditertawakan sama para penonton-penontonnya juga. Itu yang ketawa kenceng banget sebelahnya Gus Miftah pakai kacamata itu siapa ya? Kok dia bahagia banget sepertinya seorang pedagang ya dihina oleh Gus Miftah. Kok ketawanya terbahak-bahak banget gitu. Terus sebelahnya yang satunya lagi juga, itu bukannya anak Habib kah? Itulah pentingnya adab, etika sebelum ilmu. Ilmu itu bisa dibeli, tapi adab itu tidak bisa dibeli. Dolen dhisik, kok larong payu wis takdir. Lucu ya? Lucunya di mana? Lucunya di mana? Jualin dulu, kalau nggak laku ya udah takdir. Apakah seperti itu bercandaan seorang Gus? Mungkin kalau itu bercandaan gue lontarkan ke temen gue gitu, temen bestie gitu, temen deket gitu, mungkin bisa diwajarkan, mungkin bisa dimaklumi. Tapi ini seorang pedagang yang kita nggak tahu, mungkin dia kerja dari pagi sampai malam, hujan-hujanan, panas-panasan, hujan-hujanan, panas-panasan untuk anak dan istrinya. Tiba-tiba dikatain sama seorang Gus besar. Gue bener-bener gak habis pikir, dan Gus Miftah ini adalah salah satu kabinetnya Bapak Presiden Prabowo Subianto. Gue ngebayangin kalau bapak itu adalah bapak gue, karena sejujurnya bapak gue waktu masih ada ya, waktu bapak gue masih hidup gitu, beliau umur 82 tahun itu beliau masih bantuin gue jualan loh. Beliau masih bawain barang dagangan gue ke sekolah anak gue buat dijualin. Itulah perjuangan seorang ayah mencari nafkah untuk anaknya. Padahal bapak gue udah 82 tahun saat itu. Dan di usia 83, bapak gue udah kembali ke pangkuan yang punya, udah kembali ke pangkuan pemiliknya. Gue gak ngerti Gus Miftah dan antek-anteknya yang di belakangnya dia itu yang ikut tertawa itu merasakan gak sih? Berpikir kesana gak sih? Atau memang bercandanya dia seperti itu ya? Dan by the way, ada yang udah klarifikasi semalam gitu ya, apa kapan gitu? Semalam apa tadi subuh gitu, udah ada yang klarifikasi katanya memang ceramahnya Gus Miftah konsepnya seperti itu. Apakah dalam setiap ceramahnya Gus Miftah itu memang harus memaki dan menghina pedagang yang lewat saat beliau ceramah? Bahkan gue baca komentar ya, katanya jangan ditonton sepotong-sepotong dong, tontonnya sampai habis. Itu di akhir juga Gus Miftah beli dagangannya sampai habis. Masalahnya bukan masalah dagangan dibeli sampai habis, masalahnya itu soal adab, memaki, mengolok-olok, mentertawakan. Itu loh yang dipermasalahkan, bukan masalah dia beli dagangannya sampai habis. Bahkan videonya Gus Miftah itu sudah menarik perhatian admin Gerindra ya, dan sudah ditanggapi gitu. Saya ingat ini, saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso. Si pedagang kaki lima tiap kali keluar, dia dorong itu keringat fisik
dilibatkan untuk kepentingan musika. Itu, dengar kan Gus Miftah? Itu kata Bapak Presiden loh. Memanusiakan manusia itu ternyata sesulit itu ya, karena ternyata masih banyak loh manusia yang tidak bisa memanusiakan manusia dan tidak berperi kemanusiaan. Setiap pekerjaan yang halal, apapun pekerjaannya, mau pemulung, tukang bajai, supir, pedagang es kaki lima, pedagang es bakul dan segala macamnya, itu tidak sepantasnya untuk diolok-olok dan ditertawakan. Menurut gua pribadi, bapak pedagang es itu lebih mulia ya daripada bapak-bapak yang duduk di atas panggung menertawakan dan mengolok-olok terbahak-bahak untuk bapak pedagang es tersebut. Bahkan ya di akhir video yang viral yang beredar itu, Gus Miftah itu juga jadiin istri hamil itu sebagai bercandaan gitu. Dengan beliau bilang dengan bahasa Jawa, kok bisa ditinggal jualan es tiba-tiba hamil? Ya kan banyak terjadi di mana-mana. Miris Gus Miftah dengarnya, miris. Apalagi ngelihat bapak penjual es itu ya cuman bisa narik nafas panjang banget ya. Menghela nafasnya itu sampai tertangkap oleh kamera. Itu bener-bener ngelus dada banget. Gue liatnya bener-bener miris banget. Gue bener-bener ngebayangin kalau itu tuh bapak gue yang di situ. Kalau itu bapak gue ya, gue bakal suruh semua orang yang ngetawain bokap gue buat sujud di kaki bapak gue.